Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafai. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita kelanjutan dari Battle Through Devon ini ya. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 15. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan terlibat pertempuran dengan nenek tua yang bernama Simo. Simo, dia tidak tahu sihir macam apa yang telah Xiaoyan gunakan kali ini. Dan skill Xiaoyan sebelumnya telah membuatnya tidak bisa melawan karena jiwanya telah benar-benar terputus beberapa saat. Perasaan ini juga mulai menakutkan buat Simo. Simo telah membunuh banyak musuh yang tidak terhitung jumlahnya selama hidupnya. Namun dia belum pernah bertemu musuh seperti Xiaoyan ini. Karena Xiaoyan juga begitu misterius dan menakutkan, skill bertarung yang dia miliki juga sangatlah aneh. Pada saat yang sama, setelah Xiaoyan mengangkat tangannya, beberapa untai sumber gas pun langsung dirampas dari nenek Simo itu dan terbang menuju Xiaoyan. Sumber gas yang berbeda di tubuh Xiaoyan sama sekali tidak berkurang. Malah kini dia menyerap sumber gas milik nenek Simo. Dan ini membuat Simo semakin terkejut. Ayolah, jangan ragu untuk menggunakan semua kekuatan kamu sebenarnya. Bukankah kamu ingin membunuhku tadi? Ucap dari Xiaoyan. Memang, seperti yang dikatakan oleh Xiaoyan, Simo ini belum menggunakan semua kekuatannya. Celah antara Fighting God bintang 3 dan juga Fighting God bintang 5 benar-benar tidak terbayangkan. Dan kekuatan fisik Simo yang sebenarnya tidaklah lemah. Namun, teknik yang dimiliki oleh Xiaoyan membuat Simo sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatan yang sebenarnya. Apalagi ada buaya emas yang mendukung Xiaoyan pada saat ini. Itu tentu saja membuat Simo lebih pusing 7 keliling. Jika Jiang An mau membantunya, dia tidak akan kesulitan seperti itu. Tapi sekarang hubungannya dengan Jiang An tidaklah baik-baik saja. Jika tidak, mungkin dia akan mau membantunya. Tidak bisakah kalian mendengarkan perkataanku ini? Sudahlah, pertarungan ini benar-benar tidak diperlukan, ucap dari Jiang An. Aku sebenarnya bisa menurutimu, tetapi nenek Simo itu tiba-tiba datang dan bertindak sangat arogan di depanku, ucap dari Xiaoyan. Simo lalu menggunakan kesempatan ini untuk segera pergi dan menghilang dalam sekejap. Jiang An lalu memandang ke arah Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Saudara Xiao Feng, nenek Simo itu tidak memiliki niat jahat. Namun tentang masalah ini aku akan memberitahukannya nanti. Sampai jumpa lagi, ucap dari Jiang An sambil mengepalkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Dan Jiang An pun pergi untuk mengejar nenek Simo itu. Setelah mereka pergi, ratusan orang di sana tetap terdiam. Mereka menatap kagum ke arah Xiaoyan di udara dengan penuh ketakutan. Saat ini aku yang memimpin tempat ini, dan ketika aku tidak ada di tempat ini, kalian harus mengikuti kata-kata Yuelin, ucap dari Xiaoyan. Baik tuan, ucap dari ratusan orang dengan serempak. Mereka semua menundukkan kepala mereka. Ketika Yuelin memandang ke arah Xiaoyan, matanya penuh kegembiraan. Setelah kematian leluhurnya, dia tidak pernah mendapatkan rasa hormat dari semua orang seperti ini. Semuanya, mulai sekarang, aku harap kalian bisa membantu kami membuat wilayah ini menjadi lebih kuat lagi. Dan yang perlu kalian lakukan sekarang adalah kalian harus mengumpulkan batu abu-abu ini sebanyak mungkin. Mungkin banyak yang kalian dapatkan. Jika semakin banyak, maka itu akan semakin baik, ucap dari Yuelin. Setelah itu Xiaoyan pun lalu melompat dan masuk ke dalam gua tempat Guzeng berada sebelumnya. Dia lalu duduk bersila di dalam gua itu. Sementara itu buaya emas mengamati sekelilingnya dengan sangat waspada. Xiaoyan lalu mengambil sebuah batu abu-abu dan secara bertahap menyerapnya lalu menutup matanya. Tetapi ada begitu banyak batu abu-abu di sini. Ini membuat Xiaoyan memilih tempat sebagai tempat bertapa atau untuk kultivasinya sementara. Seiring berlalunya waktu,
Beberapa bulan kemudian, dan semakin banyak batu abu-abu yang terkumpul di samping Xiaoyan, ratusan orang ini terus menyuapi batu abu-abu atau menstorkan batu abu-abu ini kepada Xiaoyan dengan semua perintah Yuelin. Dan dengan penyerapan yang terus-menerus, lautan petir di tubuh Xiaoyan pun juga terus tumbuh dan berlipat-lipat ganda dari lautan petir level 5 menjadi lautan petir level 10. Sampai pada suatu malam, Xiaoyan lalu membuka matanya dan dia melihat bulan merah yang muncul di langit. Meskipun ini bukan yang pertama kalinya dia melihat bulan merah itu, Xiaoyan selalu takjub saat setiap melihat bulan merah itu. Xiaoyan tidak tahu bahwa sebenarnya setiap ada bulan merah adalah hari yang istimewa di Yang Hestari ini. Pada hari ini, para pria dan wanita jatuh cinta pada satu sama lainnya dan akan menikah. Melihat pemandangan begitu hangat seperti ini, itu pun membuat Xiaoyan merasa rindu kepada keluarga dan teman-temannya sendiri. King Mu'er yang lucu dan manja, jawaban konyol Xiaozan, senyuman hangat Ziying ketika Strom merasa putus asa, dan lain-lainnya. Gambaran mereka begitu jelas, seolah-olah baru saja terjadi kemarin. Tetapi ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa semua orang pun telah menghilang, dan Xiaoyan telah bersumpah untuk melindungi mereka. Saat ini, sepertinya ada pemandangan yang aneh di langit. Matahari, bulan, bintang muncul di langit pada saat yang sama. Kejadian ini hanya akan muncul sekali dalam 5 tahun di sini. Dan waktu kemunculannya tidak akan lebih dari setengah jam. Xiaoyan lalu menatap matahari, bulan, dan bintang-bintang di langit untuk waktu yang lama. Dan keheningan seperti ini sepertinya sudah tidak lama muncul di dirinya. Kedamaian dunia ini yang penuh dengan pembunuhan ini memang tampak begitu berharga. Xiaoyan pun lalu menghela nafas dan menarik kembali pedangnya ke atas langit. Yuelin diam-diam berlutut di depan Xiaoyan. Dia menundukkan kepalanya tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dia bisa melihat bahwa Xiaoyan sepertinya sedang berpikir keras. Pemandangan langit yang aneh di mana matahari dan bulan bintang muncul pada waktu yang sama, itu akan menjadi setiap 5 tahun sekali, dan setiap ini terjadi selalu membuatku takjub, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan yang melihat ke arah langit, lalu dia pun menggelengkan kepalanya setelah sekian lama. Yuelin pun lalu terdiam beberapa saat, lalu perlahan-lahan dia mundur. Dia memandang ke arah Xiaoyan dari kejauhan, dan setelah berpikir sejenak, dia memilih untuk duduk bersila menjaga Xiaoyan dan tidak membiarkan orang lain untuk mendekatinya. Bahkan jika ada seseorang yang datang untuk mengirim batu abu-abu, Yuelin akan menghentikannya. Xiaoyan pun terus menatap ke arah langit dan menyaksikan langit yang semakin terang. Waktu pun terus berlalu, dan 5 tahun ini telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 5 tahun terakhir ini, semua orang tahu bahwa Xiaoyan sedang melakukan retreat dan semua orang dilarang untuk mendekatinya. Xiaoyan tidak bergerak selama 5 tahun ini. Lalu dia tiba-tiba terbangun. 5 tahun ini telah berakhir dan terasa sangat cepat baginya. Ketika Xiaoyan membuka matanya lagi, dia perlahan berdiri dan melihat Yuelin dari kejauhan dan segera berlari. Xiaoyan lalu memandangi Yuelin dan melihat banyak batu abu-abu yang telah dikumpulkannya selama 5 tahun terakhir ini. Saat ini sosok Jiang An pun perlahan muncul kembali. Sebenarnya Jiang An sudah ada di sini 1 tahun yang lalu, tetapi karena Xiaoyan sedang melakukan retreat, dia pun tidak ingin mengganggunya. Keanehan yang terpancar dari tubuh Xiaoyan membuat Jiang An diam-diam merasa cemas. Sama seperti Yuelin, Jiang An tidak menganggap Xiaoyan ini sebagai seseorang yang sedang dihukum di tempat ini. Teknik saudara Xiaofeng dalam menekan kekuatan itu sangatlah misterius. Aku pernah melakukannya, namun aku tidak sebaik saudara Xiaofeng lakukan. Ada tempat di Xianzidao yang bisa memberikan sumber energi yang sangat kuat.
Tetapi tempat itu sangatlah berbahaya. Apakah kamu tertarik untuk pergi ke sana? Tanya dari Jiang An. Aku tidak begitu tertarik dengan sumber energi saat ini. Karena bagaimanapun, itu tidak bisa membuatku mencapai level yang aku inginkan. Jawab dari Xiaoyan. Jiang An pun terkejut. Dia tidak menyangka jawaban Xiaoyan ini begitu teliti. Saudara Xiao Feng telah salah paham kali ini. Sumber gas di tempat hukuman dewa ini adalah yang sangatlah langka. Dan itu adalah salah satu sumber kehidupan. Dan aku dapat menjamin bahwa kemurnian sumber gas energi ini akan membuat saudara Xiao Feng merasa sangat puas. Tetapi jika saudara Xiao Feng tidak tertarik pada sumber gas ini, mungkin kamu akan tertarik kepada Ling Xing yang memiliki kekuatan petir yang lebih kuat dari bebatuan abu-abu itu, ucap dari Jiang An. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu melirik ke arah Jiang An. Saudara Xiao Feng, jangan terburu-buru menolak dulu. Dengarkan ucapanku terlebih dahulu. Ada banyak Lei Jing di Yang Hestar yang tersebar di berbagai daerah. Lei Jing ini mengandung kekuatan petir dan tidak ada yang mampu untuk menyerapnya selama bertahun-tahun. Aku telah mengamati bahwa saudara Xiao Feng sangat tertarik dengan kekuatan petir, bukan? Tentu saja ini hanyalah salah satunya. Belum lagi, Yang Hestar akan diawasi oleh utusan setiap 10 tahun. Pada saat itu, segel Yang Hestar akan dipaksa dengan cermat untuk melihat apakah segel Yang Hestar masih utuh atau telah rusak. Jika terlihat ada kerusakan di segel itu, utusan akan memeriksa dan mencari tahu penyebabnya, ucap dari Jiang An. Kemudian Jiang An pun menghela nafas. Saudara Xiao Feng telah membuka segel buaya emas itu. Dan bahkan jika buaya emas itu disegel kembali, masih akan ada banyak petunjuk yang muncul. Dan sangat mungkin kamu akan ditemukan oleh utusan itu. Hal semacam ini adalah hal yang paling serius dalam hukuman para dewa. Bahkan jika saudara Xiao Feng benar-benar pergi, kamu pasti akan diburu. Dan sekarang kamu masih punya 5 tahun yang tersisa, ucap dari Jiang An lagi. Saudara Jiang An, tolong beritahu aku dengan lebih terinci lagi, ucap dari saya. Baiklah, di suatu tempat yang berada di tanah hukuman dewa ini, ada penjahat yang disegel selama bertahun-tahun dan bahkan aliansi dewa pun sulit untuk membunuhnya. Jadi penjahat itu telah disegel. Mungkin ada alasan lain, tetapi aku tidak tahu lebih banyak mengenai itu. Namun kabarnya penjahat ini selalu disegel di Yang Hestar dan kekuatannya telah menyebar. Inilah yang membuat jumlah letusan gunung berapi di Yang Hestar ini lebih sering terjadi. Dan kekuatan itu secara bertahap membentuk kristal petir yang disebut dengan Lei Jing, ucap dari Jiang An yang panjang lebar. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apakah semua ini yang dikatakan oleh Jiang An ini benar atau tidak, tetapi baginya ini sulit untuk mengkonfirmasi soal masalah ini. Ada sejumlah sumber gas besar di area di mana Lizzie itu disegel. Jika kamu bisa menyerapnya, maka kekuatanmu pasti akan meningkat tajam. Jika saudara Xiao Feng pergi ke sana untuk berlatih, kamu pasti akan menjadi jauh lebih kuat. Aku tahu bahwa saudara Xiao Feng ini pasti memiliki keraguan akan hal seperti ini. Apalagi, mengapa bukan aku sendiri yang bertindak? Malah aku menyuruhmu untuk menyerap itu semua. Aku merasa bahwa aku bukanlah orang yang tepat untuk melakukan itu. Sepertinya saudara Xiao Feng bisa membuat buaya emas memecahkan segelnya. Dan jika saudara Xiao Feng bisa melakukan itu, maka aku yakin bahwa kamu juga bisa masuk ke tempat di mana Lazy itu disegel, ucap dari Jiang An. Jika kita berdua melakukan itu, bukankah itu akan membuat kita berdua mendapatkan banyak masalah? Hah? Ucap dari Xiaoyan. Benar sekali. Tetapi selama saudara Xiao Feng mau melakukannya, maka
Aku akan segera merencanakan apa yang harus kita lakukan ke depannya dengan sangat baik, jawab dari Chiang An. Masalah ini memang sangat penting, jadi aku harus mempertimbangkannya terlebih dahulu. Ya, memang harusnya begitu. Apapun yang akan kamu putuskan, aku akan tetap mendukungmu, ucap dari Chiang An. Baiklah, setelah 1 tahun, aku akan memutuskannya, jawaban dari Xiaoyan. Kalau begitu, aku akan menunggu kabar baik dari saudara Xiaofeng ini. Terimalah ini hadiah untukmu, ucap dari Chiang An. Dia memberikan sebuah cincin penyimpanan kepada Xiaoyan, dan setelah itu Jiang An pun segera pergi dari sana. Xiaoyan lalu melihat ke arah Jiang An yang akan pergi, dan dia tetap berdiri di sana untuk merenung sejenak. Dia lalu mengambil cincin yang telah diberikan oleh Jiang An, dan ketika Jiang An menghilang, dia melihat ada kristal petir di dalam cincin penyimpanan itu. Pasti ada sesuatu yang tidak diberitahu oleh Jiang An kepadaku. Masalah ini jelas tidaklah sesederhana itu, ucap dari Xiaoyan. Kemudian kekuatan Xiaoyan pun menyebar dan menutupi sebagian besar dari area yang Hestar ini. Setelah memeriksanya, tiba-tiba Xiaoyan merasa sangat bersemangat, dan ternyata apa yang dikatakan oleh Jiang An ini benar adanya. Waktu pun terus berlalu, dan selama ini Xiaoyan pun tidak pernah melangkah keluar, karena dia menghabiskan semua waktunya untuk menyerap kristal petir sepanjang waktu. Pada hari ini Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Sejumlah besar kristal petir di depannya pun telah hancur, dan jejak petirnya mengalir ke tubuh Xiaoyan. Setelah itu ada 4 orang yang muncul, dan salah satu dari mereka adalah Jiang An. 4 orang ini semuanya adalah seseorang fighting god bintang 5. Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan akan pergi mengikuti rencana Jiang An ini untuk mengambil Leizing ya tadi? Oke. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya, dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.